Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian siapkan buku paket kalian untuk menyimak pelajaran ini. Dan marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Nah, di situ Benny membersihkan lingkungan sekolah. Apa yang dilakukan teman-temannya? Tentunya teman-temannya juga ikut membersihkan lingkungan sekolah. Pernahkah kamu melakukannya? Nah, tentunya anak-anak pernah melakukannya semua ya. Sebelum ada Walaupun sementara ini kalian harus belajar di rumah. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Benny dan teman-temannya mendapatkan tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya anak-anak? Nah, tugasnya yaitu menghias vas bunga. Di sini tugas Benny yaitu menghias vas bunga dengan biji-bijian. Nah, kita akan mengenal biji-bijian apa saja yang digunakan untuk menghias vas bunga. Nah, di sini contohnya ada biji jagung, biji kedelai, ada kacang hijau, kacang merah, kedelai hitam, ada kuaci, terus kacang polong. Nah, itu contoh biji-bijian yang dapat digunakan untuk menghias vas bunga. Lalu kita di sini akan bersama-sama menuliskan bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga. Yang pertama di sini ada vas bunga. Di sini Bu Guru sudah menunjukkan contoh vas bunga yang sudah dihias dengan biji-bijian. Kira-kira alat dan bahan yang lainnya apa saja ya yang digunakan untuk menghias ini? Kemudian alat yang kedua yaitu pensil. Pensil ini gunanya untuk membuat pola atau gambar pada vas bunganya, supaya kita lebih teratur meletakkan biji-bijiannya. Kemudian yang ketiga yaitu lem. Kita harus menggunakan lem yang kuat untuk menempelkan biji-bijiannya. Kita bisa menggunakan lem fok atau lem uhu ya, biar bijinya menempel kuat di vas bunganya. Yang keempat, kita memerlukan kuas lem, yaitu untuk menempelkan lem pada vas bunganya. Kemudian yang kelima yaitu biji-bijian. Kita siapkan biji-bijiannya ya, bisa biji kacang hijau, kedelai, jagung, kuaci, kacang merah, atau biji padi. Dan yang terakhir yaitu penghapus. Penghapus ini kita gunakan apabila ada pola yang salah, kita gunakan penghapus untuk menghapusnya. Itu tadi alat-alat dan bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga dengan biji-bijian. Kamu sudah mengetahui bahan untuk menghias vas bunga. Sediakan bahan tersebut. Juga sediakan lem dan sarung tangan. Nah, di sini ada pola hiasan vas bunga. Nah, anak-anak bisa memilih salah satu pola hiasan vas bunga ini untuk dipraktekkan di rumah ya. Dipraktekkan dengan menghias vas bunga yang ada di rumah. Bisa mencontoh pola yang ada di contoh ini. Nah, sekarang perhatikan gambar vas bunga ini. Dari vas bunga ini kita akan belajar ciri-ciri hiasan vas bunga. Jadi ciri-ciri hiasan vas bunga yang dijadikan contoh ini. Ciri-cirinya apa saja ya? Yang pertama yaitu menggunakan biji-bijian untuk menghiasnya. Lalu hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas bunga. Yang ketiga, hiasan ditempel menggunakan lem. Kemudian
Yang keempat yaitu jenis biji-bijian yang digunakan itu harus bervariasi ya. Jadi bervariasi, jangan biji-bijian yang sama biar terlihat indah. Kemudian yang kelima, daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Jadi berdekatan kalau bisa diberi warna yang kontras, yang berbeda. Beni bekerja secara kelompok. Kelompoknya Beni sedang membuat hiasan vas bunga. Beni dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Di sini ada percakapan antara Beni dan teman-teman kelompoknya untuk menghias vas bunga dengan biji-bijian. Yuk kita simak percakapannya bersama. Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Tanya Beni. Itu ada Beni, ada di depan Udin, jawab Dayu. Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya. Beni meminta tolong kepada Udin, lalu Udin menjawab, baiklah Beni. Terima kasih Udin. Nah, itu tadi percakapan antara Beni dan teman-teman kelompoknya ya. Beni bertanya pada Dayu. Kemudian Beni meminta tolong Udin untuk mengambilkan dan Udin mengucapkan terima kasih. Nah, berdasarkan teks percakapan tadi, apa yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Nah, yang dilakukan Beni bersama teman-temannya yaitu menghias vas bunga dengan biji-bijian. Kemudian siapa yang berniat membantu Beni? Yang berniat membantu Beni adalah Udin. Kemudian apa yang ditanyakan Beni kepada Dayu? Beni menanyakan lem kepada Dayu. Pertanyaan selanjutnya, Beni telah meminta tolong kepada Dayu. Apa yang dikatakan Beni? Yang dikatakan Beni adalah kalimat minta tolong. Kemudian selanjutnya, apa arti perkataan Dayu terhadap Beni? Nah, artinya di situ Dayu menyampaikan lemnya di depan Udin. Anak-anak kelompok Beni saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Beni selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Anak-anak bisa mengukur panjang benda yang ada di rumah kalian. Nah, kalian bisa memulai mengukur panjang meja yang ada di rumah kalian, kemudian panjang ballpoint atau pensil kalian, dan panjang ikat pinggang kalian. Kalian ukur dan kalian tulis panjangnya di buku tugas kalian. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara mengukur panjang benda-benda berikut ini? Nah, kalian perhatikan ya. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contoh mengukur panjang benda. Di sini contoh Bu Guru yaitu menggunakan penggaris. Nah, pada awalnya letakkan ujung kiri di angka 0. Ya. Lalu dilihat di ujung kanan benda tersebut ada di angka berapa. Nah, ini Bu Guru mencontohkan gambar ballpoint ini panjangnya ada 14 cm. Kemudian ikan ini ada 20 cm. Nah, itu tadi cara mengukur panjang benda. Dimulai dari angka 0. Anak-anak, tentu kalian masih ingat bahwa satuan panjang yang sudah kita pelajari yaitu satuan meter dan sentimeter. Di sini 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi jika kalian membeli pita yang panjangnya 1 meter dengan pita yang panjangnya 100 cm, itu berarti panjangnya sama.
Lalu bagaimana caranya? Nah, perhatikan contoh berikut ini. 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Caranya ada dua cara. Cara yang pertama yaitu 3 dikali 100 cm ya, karena 1 meternya ada 100 cm. Jadi sama dengan 300 cm. Atau cara kedua yaitu 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Nah, itu tadi cara mengubah meter menjadi cm. Sekarang bagaimana jika kebalikannya? 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, di sini Bu Guru punya contoh soal. 300 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya 300 dibagi 100. Lalu nolnya kita coret. Yang depan kita coret 2, yang belakang juga harus sama, kita coret 2. Nah, jadi 3 dibagi 1. Nah, semua bilangan yang dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya sama dengan 3 meter. Nah, ini perhatikan contoh yang lain ya. 200 cm. Jadi panjang meja ini jika diukur menggunakan penggaris yaitu 200 cm. Sama dengan berapa meter? Caranya sama seperti tadi, yaitu 200 dibagi 100. Nah, biar lebih mudah membaginya, jika ada nolnya kita coret aja biar angkanya lebih sederhana ya. Nah, di sini 200 nolnya dicoret 2, yang 100 juga harus dicoret 2. Nah, tinggal 2 dibagi 1, hasilnya yaitu tetap 2. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Ini dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Beni membantu guru memajang kaligrafi. Anak-anak, apakah anak-anak pernah melakukan gotong royong di sekolah? Nah, gotong royong itu adalah melakukan hal bersama-sama. Nah, tujuannya biar pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, di sini ada percakapan antara Beni dan ibu guru. Nah, anak-anak simak percakapannya ya. Punyai kaligrafi, bagaimana memanfaatkannya? Tanya Bu Guru. Kaligrafi dipajang saja Bu, jawab Beni. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas, kata Bu Guru. Baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini, kata Beni. Mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng, kata Bu Guru. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya, Bu. Nah, itu tadi percakapan Ibu Guru bersama dengan teman-teman Beni. Nah, berdasarkan percakapan tadi, pekerjaan yang ada di buku paket halaman 76 dan 77 dikerjakan di buku tugas kalian ya. Anak-anak, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks percakapan tadi. Nah, di situ ada kalimat Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Jadi, kalimat minta tolong di atas maknanya Bu Guru meminta tolong kepada Beni untuk memajang kaligrafi di kelas. Nah, itu tadi ungkapan minta tolong dan maknanya. Kita akan mempelajari tentang ungkapan permintaan tolong. Yang pertama, ungkapan permintaan tolong diucapkan saat membutuhkan bantuan orang lain. Kedua, dalam mengucapkan permintaan tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Yang ketiga, kalimat minta tolong diakhiri dengan tanda seru. Nah, ini contoh kalimat permintaan tolong. Dani, tolong bantu ibu mengupas bawang untuk memasak, kata ibu. Lalu
Tika, tolong Bapak dibelikan kapur di warung Bu Asih, kata Bapak. Kemudian yang ketiga, Tio, tolong ajarkan aku bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah. Coba perhatikan kalimat minta tolong di bawah ini dan perhatikan maknanya ya anak-anak. Nah, di sini ada contoh kalimat minta tolong. Edi, tolong ambilkan tempat sampah itu, kata ibu. Nah, di sini siapa yang minta tolong anak-anak? Yang minta tolong yaitu ibu. Ibu minta tolong kepada siapa anak-anak? Ibu minta tolong kepada Edi. Nah, makna kalimat minta tolong di atas tersebut, ibu minta tolong kepada Edi untuk mengambilkan tempat sampah. Gotong royong telah selesai dilaksanakan. Kemudian Beni dan teman-temannya berolahraga. Beni berjinjit dengan satu kaki. Berjinjit dengan satu kaki dapat melatih keseimbangan. Untuk lebih jelasnya, biar dijelaskan di pelajaran PJOK. Ya. Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan simbol bintang. Nah, ini gambar simbol bintangnya. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar ini di buku paket kalian. Coba kalian tuliskan ya contoh perbuatan yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Ya, itu tadi materi pembelajaran 1 dan 2 di subtema 2 ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Jangan lupa untuk LKS-nya subtema 2 pembelajaran 1 dan 2 dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.